Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi USP kita yang sekarang membahas tentang materi 6. Silakan disimak videonya dan dibuka modul pembelajarannya. Jangan lupa sertakan nama dan kehadiran di kolom komentar YouTube-nya ya. Jadi di materi ini yang akan kita bahas tuh bagaimana tentang masa pendudukan militer Jepang di Indonesia, baik dampaknya di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lainnya. Kita mulai dari latihan soal nomor 1. Di sini ditanyakan langkah awal yang dilakukan oleh Jepang untuk menguasai Asia adalah. Dilihat dari latar belakangnya, pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor, sebagai awal berkorbannya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Maka dengan jatuhnya pangkalan Angkatan Laut Amerika merupakan jalan awal bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Sedangkan latihan nomor 2 yaitu ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki. Maksudnya adalah, jadi sistem autarki adalah sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan dan menguasakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah taktik perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional selama masa pendudukan Jepang adalah. Jadi, pada masa pendudukan Jepang, taktik yang digunakan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak Jepang. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah penjajahan Jepang terhadap bangsa Indonesia berlangsung 3,5 tahun. Penjajahan Jepang Indonesia mengakibatkan kesengsaraan rakyat baik secara lahir maupun batin, meskipun juga terdapat dampak positifnya. Dampak positif masa pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia adalah. Dari soal di sini dipertanyakan dampak positif pada bidang militer ya. Pendidikan militer yang diberikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang sangat berguna pada masa revolusi kemerdekaan. Dijelasin sedikit ya untuk menentukan jawaban nomor 6. Dalam Perang Pasifik, berbagai kekalahan dialami oleh tentara Jepang saat bertempur melawan Sekutu. Oleh sebab itu, karenanya pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendidik pemuda-pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial untuk diikutsertakan dalam pertempuran melawan Sekutu. Nah, akhirnya pemerintah Jepang membentuk organisasi-organisasi militer dan organisasi semi-militer bentukan Jepang. Jadi pada latihan yang 5 itu, Sushintai Seineidan adalah berbagai contoh organisasi semi-militer yang dibentuk langsung oleh pemerintah militer Jepang. Tujuannya adalah dibalik pembentukan organisasi militer tersebut, kalian pasti udah tahu jawabannya dari penjelasan yang sudah Miss kasih. Melanjutkan yang nomor 6, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Jepang mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan perang dan menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Kebijakan Jepang pada saat itu menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan. Ada beberapa kebijakan yang memberikan kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia ini adalah.
Jadi, karena pada masa pemerintahan Jepang, rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia diharuskan menanam tanaman kebutuhan perang serta diperkenalkannya sistem autarki. Nah, dari situ ada dampak positifnya, yaitu Jepang memperkenalkan sistem baru juga di bidang pertanian, yaitu line system, sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian. Latihan soal yang selanjutnya yaitu tentang pergerakan nasional. Salah satunya itu yang dibahas adalah organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo merupakan organisasi yang dijadikan tanggal lahirnya pergerakan nasional. Kenapa organisasi itu dijadikan sebagai awal mula pergerakan nasional? Jadi, pada awal berdirinya hingga bulan Oktober 1908, Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan pelajar setovia sebagai anggota intinya. Jadi, ruang gerak organisasi ini masih terbatas di Jawa dan Madura dengan tidak membedakan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Untuk menjawab soal latihan nomor 8, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Untuk menjawab soal latihan nomor 8, sedikit penjelasannya seperti ini. Jadi pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, masa pembentukan. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, IP, dan menjadi tonggak permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua yaitu masa radikal atau non-kooperatif. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Nah, sedangkan yang ketiga itu masa moderat atau kooperatif. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Selain itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Jadi pada masa moderat yang dimaksud adalah masa di mana partai-partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Untuk soal yang nomor 9, kita akan membahas tentang materi tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Untuk pembahasan nomor 9, zaman penjelajahan samudra pada abad ke-20 melakukan penjelajahan mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah dalam perkembangannya, imperialisme mempunyai dua pengertian, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah upaya untuk mencari daerah jajahan yang didorong oleh semangat G3, Gold, Glory, dan Gospel. Yang artinya gold adalah mencari kekayaan, yaitu emas, perak, dan termasuk rempah-rempah. Sedangkan glory untuk mencari kejayaan dan gospel untuk penyebaran agama Nasrani. Sedangkan imperialisme modern tumbuh setelah revolusi industri. Selain itu, bangsa Eropa juga berupaya menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Hal itu bertujuan karena bangsa Eropa ingin menguasai rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Serta rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi di pasar Eropa. Cukup sekian penjelasannya, kurang lebih. Jangan lupa komen nama dan hadir di kolom komentar video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.